langsung diarahkan nomor. Misalnya bla bla bla. Oke. Kemudian apa kesan pesanmu? Ini teks kan? Langsung. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan setelan kita. Hello, welcome back to my video. Di video kali ini aku bakalan kasih tutorial lengkap cara menggunakan aplikasi Kaizala untuk pembelajaran di rumah. Nah, selain untuk pembelajaran, Kaizala juga bisa digunakan untuk berbagai kegiatan lainnya, misalnya seperti work from home, ataupun musyawarah, ataupun digunakan untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, langsung saja, bagi yang belum memiliki aplikasi Kaizala, bisa mendownloadnya di Play Store dengan mencari Microsoft Kaizala. Selanjutnya, langsung kita membuka aplikasi Kaizala kita. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sekarang kita sudah ada di obrolan aplikasi Kaizala. Yang pertama adalah membuat grup pembelajaran. Membuat grup pembelajaran cukup dengan klik bagian icon yang di bawah ini, kemudian klik grup baru, beri nama grup misalnya Geo IIS 3. X Geo IIS 3. Kemudian kita lanjutkan, harus menambahkan minimal 1 orang. Contohnya di sini misalnya saya menambahkan Nah, setelah seperti ini, kita bisa mengundang anak-anak murid kita untuk bergabung di kelas Kaizala kita melalui share WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Oke? Nah, langsung saja sekarang kita sudah memiliki kelas. Jadi, di aplikasi WhatsApp kita bisa mengirim rekaman suara dan lain sebagainya, foto. Di aplikasi Kaizala juga bisa. Namun bedanya di aplikasi Kaizala ada beberapa action yang bisa kita gunakan. Oke, langsung masuk ke action yang pertama, itu ada pengumuman. Kita klik di bagian pengumuman. Nah, di sini bisa kita buat pengumuman kepada murid kita, misalnya kelas Geo. Wajib diikuti di bagian deskripsinya, wajib diikuti semua siswa. Oke, bisa kita tambahkan foto. For example, di sini kita tambahkan foto ya. Nah, setelah menambahkan foto seperti ini, bisa langsung kita kirim kepada siswa-siswi kita. Nah, jadi kita sudah memberikan pengumuman bahwa kelas geografi ini wajib diikuti untuk semua siswa. Fitur yang kedua yaitu di bagian WhatsApp, biasanya anak-anak akan mengkomen di bawah ini. Nah, di ketik ini mereka akan mengkomen sehingga konten yang kita kirimkan itu tertutup. Nah, di aplikasi Kaizala, anak-anak bisa langsung mengkomen, memberikan komentar di bagian post yang kita kirimkan. Misalnya, siap. Nah, tanpa menutup konten kita, tapi anak-anak bisa berkomentar di bawah konten yang kita kirimkan. Oke, fitur selanjutnya kita bisa menggunakan polling cepat untuk memilih ketua kelas yang ada di kelas kita. Jadi misalnya opsi 1 itu AZ, opsi 2 AK. Ini misalnya nama orang ya teman-teman. Kemudian waktu kadaluarsanya bisa kita tetapkan jam hari Kamis ataupun tanggal 21 Agustus 2020 seperti itu. Kemudian tanggapan hanya bisa dilihat oleh saya ataupun orang lain tinggal di checklist dan di unchecklist seperti ini. Kemudian orang dari luar Kaizala dapat berpartisipasi. Jika iya kita checklist, jika tidak jangan. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung mengirimkan survei cepat ini. Oh, judul tidak boleh kosong ya. Jadi kita masukkan pemilihan ketua kelas. Oke, next. Nah, kita kirimkan seperti ini. Jadi nanti anak-anak kita bisa langsung ketuk untuk menjawab. Ya, mereka bisa pilih AZ atau AK gitu. Jadi nanti polling terbanyaknya itulah yang menjadi ketua kelas kita. Nah, ini bisa digunakan untuk musyawarah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Oke, fitur selanjutnya adalah fitur mari bertemu. Fitur mari bertemu ataupun let's meet ini adalah
penentuan jadwal kita, kapan pembelajaran kita akan dilaksanakan. Misalnya di sini kita akan membuat pertemuan kelas geografi. Waktunya bisa kita tentukan, misalnya tanggal 21 jam 8 pagi gitu ya. Jam 8 lewat 15 menit. Nah, langsung kita setel di sini. Terus tampilkan hasil hanya kepada saya, ataupun boleh kita tampilkan hasilnya, tanggapannya untuk orang lain juga. Nah, kita kirim. Keunggulannya yaitu ketika orang membuat ayo bertemu ini, nantinya kita akan diingatkan melalui email, dan orang yang ada di grup yang sama juga akan diingatkan melalui email. Jadi gampang sekali ya. Misalnya kita lupa, kita bisa diingatkan melalui email secara otomatis oleh si Kaizala. Fitur selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah membuat absen di kelas ya, teman-teman. Di sini ada kehadiran atau minta kehadiran. Nah, misalnya kita guru nih, kita mau minta kehadiran, atau kita bos, kita mau minta kehadiran, langsung kita kirim minta kehadiran. Minta kehadirannya sampai tanggal berapa? Misalnya di sini kan pembelajaran tadi tanggal 21 ya, hari Selasa. Kita setel, kemudian kita kasih waktunya. Tadi masuknya jam 8.15, kita minta kehadiran sampai jam 8.25. Kita kasih waktu senggang 10 menit seperti itu. Kita setel. Kemudian kalau kita menginginkan respon dengan foto, misalnya anak-anak kita itu, kita butuh bukti kalau anak-anak kita itu betul belajar atau tidak, atau hanya sekedar absen, maka kita minta respon dengan foto, ataupun tidak perlu, maka kita unchecklist. Itu tergantung opsional ya, tergantung kepada kita. Nanti bisa dieksplor lebih lanjut jika ibu-ibu atau bapak-bapak sudah menggunakan aplikasi Kaizala ini. Kemudian kirim permintaan. Nah, selanjutnya nanti anak-anak kita akan membaca ya, tandai kehadiran. Mereka akan tandai kehadiran. For example di sini diri saya sendiri, karena saya sedang tentang ini. Terus di sini langsung nampak. Tadi kan kita checklist nih untuk bagikan lokasi dan fotonya. Bagikan lokasi Anda saat ini. Nah, bagikan foto. Nah, gitu. Jadi bisa langsung dikirimkan kepada gurunya gitu. Oke, next. Berikutnya hadir gitu ya. Kirim. Jadi kita sebagai guru, kita bisa melihat bahwa ada satu tanggapan di sini. Ini nama anaknya yang melakukan kehadiran, seperti itu. Kemudian kita bisa tandai suka, memberikan komentar tepat waktu, dan lain sebagainya. Oke, fitur selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah kita memulai training. Tadi udah absen, udah buat grup, udah buat kelas, udah buat pengumuman, udah mengabsen siswa. Sekarang kita akan memberikan materi kita kepada siswa dengan bagian pelatihan. Nah, di bagian pelatihan ini kita misal masukkan judul pelatihannya, for example, Geo Alam Semesta gitu ya. Pelatihannya tentang pendekatan geografi. Ini misalnya ya Bapak Ibu, terus bisa kita tambahkan foto, bisa tidak. Di sini kita tambahkan saja. Oke, setelah menambahkan foto seperti ini, langsung kita klik berikutnya. Nah, ini kan pelatihan. Kita bisa menambahkan konten ya Bapak Ibu. Bisa kita tambahkan video, bisa kita tambahkan foto, dokumen gitu ya, buku hangout, ataupun audio dari suara kita, ataupun bisa kita masukkan teks, misalnya link YouTube kita, link Google Form yang ingin kita berikan kepada anak-anak kita, itu bisa kita sesuaikan tergantung kepada diri kita. Di sini juga ada bagian tambahkan pertanyaan. Misalnya di sini pertanyaannya yaitu apakah A, B, B, C, C, D, D. Nah, misalnya opsi ini misalnya ya, bisa dibuat pertanyaan sesuai dengan keinginan kita. Opsi A misalnya AB, opsi B AC, opsi D, opsi C-nya AD gitu ya. Nah, setelah selesai, izinkan memilih lebih dari satu jawaban atau tidak. Gitu. Barulah kita conteng. Karena ini soal choice, jadi satu jawaban aja, nggak usah kita conteng. Tapi kalau ini soal yang dimana berikut ini yang benar adalah, nah, silahkan berikan jawaban yang benar
berikut ini opsi yang manakah yang benar, itu bisa kita pakai fitur izinkan memilih lebih dari satu jawaban ya. Kemudian klik selesai. Di sini kita bisa pilih jawabannya sebagai guru. Kita tentukan misal jawaban yang benar adalah AB. Kita kirim. Nah, ini udah ada satu pertanyaan. Kita bisa buat banyak pertanyaan lagi, tinggal langsung tambahkan di sini. Nah, next berikutnya. Di sini kita kasih pengaturan pelatihan kadaluarsa Senin 27 Juli 2014. Nah, di sini ada pengaturannya pelatihan kadaluarsa kapan gitu. Jadi tadi kita mulai hari Selasa kan, pelatihan kita mulai hari Selasa tanggal 28. Bentar. Jadi tadi kita setel pelatihan kita itu hari Selasa tanggal 21. Misalnya terlalu lama untuk 7 hari, kita bisa ganti di sini tanggal 22 aja gitu ya. Nah, hasil dapat dilihat oleh semua orang. Tentukan siapa saja yang dapat melihat hasil kuis. Hanya saya, misalnya kita tidak ingin anak-anak melihat. Atau izinkan beberapa percobaan. Misalnya anak mengikuti kuisnya nggak cuma sekali. Biasanya kuis sekali ya Bapak Ibu, karena kita butuh nilai yang akurat gitu ya. Untuk post test ataupun pre-test. Kemudian ini nggak usah dicontreng. Tampilkan jawaban yang benar di setiap pertanyaan. Ini tidak usah diconteng. Ya, bisa kita kirimkan. Nah, anak-anak bisa mengakses pelatihannya. Ini pelatihannya ini, kemudian mereka bisa menjawab pelatihannya. Oke. Fitur selanjutnya yang bisa digunakan adalah bagian Q&A. Nah, jika anak-anak yang ada yang ingin bertanya atau kita yang ingin bertanya, supaya chatnya itu tidak tenggelam, kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk memakai fitur Q&A ini untuk bertanya kepada kita. Misalnya, dia bertanya, apakah alam semesta itu terus berubah? Semesta itu bersifat dinamis, seperti itu misalnya ya. Kemudian dia cantumkan gambar yang membuat dia bisa bertanya seperti itu apa. Kemudian post questionnya. Nah, kita sebagai guru bisa langsung answer di bagian ini, gitu ya. Oke, selanjutnya fitur yang bisa kita gunakan yaitu fitur quiz. Dimana kan fitur quiz? Kita cari fitur quiz. Ini dia fitur quiz. Ini tidak jauh berbeda dengan yang di training tadi ya Bapak Ibu, tapi ini terpisah. Misalnya tadi yang training itu langsung post test, yang quiz ini bisa kita gunakan untuk ujian misalnya. Jadi judulnya Geo Alam Semesta, deskripsinya semesta alam bla bla bla. Ini contoh saja ya. Kemudian tambahkan gambar. Nah, berikutnya langsung, tapi bedanya tadi kan kalau yang di pelatihan bisa kita tambahkan materi kita. Di bagian quiz langsung ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya juga sama ya, opsinya seperti yang tadi, misalnya hahaha, BBB, CCC. Oke, selesai. Kemudian kita kasih jawaban yang benar, BBB, kirim. Bisa tambahkan pertanyaan lainnya lagi jika kita inginkan menjadi beberapa pertanyaan. Klik selesai. Kemudian klik OK. Selesai ya. Oh, ini. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini juga sama. Bisa kita tentukan kapan kuis berakhir. Hasilnya bisa dilihat orang atau tidak. Kemudian tampilkan jawaban yang benar di setiap pertanyaan atau tidak. Ini bisa kita setel. Kemudian kita kirim. Nah, anak-anak bisa langsung menjawab di sini. Kita bisa melihat respon anak-anak di sini, bisa melihat nilainya juga di sini. Jadi gampang banget untuk digunakan. Nah, fitur yang terakhir yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran adalah fitur survei. Evaluasi contohnya ya. Misalnya evaluasi pembelajaran. Nah, ini tentang melihat kepuasan siswa. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan. Nah, pilih jenis tanggapannya. Ada pilihan ganda, ada pilihan menurun ya. Pilihan menurun itu kayak drop and down loh Bapak Ibu. Jadi nanti kayak contohnya biasanya kayak pilihlah kelas kamu. Kelas, pilihlah kelas. Contohnya gini ya. Pilihlah
kelasmu. 1 X is 1, X is 2, X is 3. Oke, selesai. Nah, jadi anak-anak nanti dia bisa memilih opsi ya, opsional. Oke, kemudian tambahkan pertanyaan. Pilihan ganda. Oke, kemudian tambahkan pertanyaan. Di sini ada numerik. Misalnya kita minta anak-anak tulis NISN atau nomor absen gitu ya. Kemudian tambahkan pertanyaan. Apa kesan pesanmu? Ini yang untuk teks. Kemudian tambahkan pertanyaan yang pilihan ganda. Bisa juga misalnya puas, sangat puas, tidak puas. Itu bisa di bagian pilihan ganda. Oke ya, kita tinggalkan saja. Dan fitur-fitur pertanyaan lainnya seperti gambar, nomor telepon, dan lain sebagainya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mempermudah pembelajaran kita menggunakan Microsoft Kaizala ini. Kemudian klik berikutnya. Nah, sama seperti pertanyaan kuis dan lain sebagainya, itu ada tangkap lokasi, izin beberapa tanggapan gitu ya. Hasil dapat lihat semua orang atau tidak. Ini semua bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita klik kirim. Nah, seperti itu. Jadi langsung anak-anak kita bisa mengikuti survei. Ikuti survei. Dia pertama ambil lokasi terlebih dahulu. Kemudian mulai. Nah, kemudian mulai kan? Kemudian mulai. Nah, di sini pilihlah kelasmu. Pertanyaan yang pertama. Pilihlah kelasmu. Pertanyaannya jawabannya menurun seperti ini. Nah, bisa kita pilih misalnya X is 3. Next pertanyaan, isikan NISN. Nah, langsung diarahkan nomor ya Bapak Ibu, ini langsung diarahkan nomor. Misalnya bla bla bla. Oke. Kemudian, apa kesan pesanmu? Ini teks kan? Langsung. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan setelan kita, itu sangat gampang, sangat mudah untuk digunakan. Nah, itu dia tutorial menggunakan Microsoft Kaizala untuk video pembelajaran ya, full. Bisa digunakan oleh teman-teman dan bisa dicoba untuk membuat pembelajaran kita semakin mudah. Terima kasih. Di video-video sebelumnya, saya sudah buat perbandingan antara Microsoft Kaizala dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Ada juga di tinggal cek playlist Microsoft Kaizala, oke?